Serangan demi serangan terus menghantam Ukraina. Kota-kota di bagian timur dan selatan kembali luluh lantak akibat gempuran drone dan bom Rusia. Sedikitnya 6 orang tewas, rumah, toko, hingga kantor pemerintahan hancur. Di tengah meningkatnya tekanan global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan ultimatum keras. Rusia punya waktu 50 hari untuk damai atau siap-siap dikenakan tarif 100%. Tapi apakah ancaman ini cukup menghentikan ambisi Moskow? Sabtu pagi 19 Juli 2025, langit Ukraina kembali dipenuhi suara dengungan mematikan. Sedikitnya 35 drone jarak jauh diluncurkan dari wilayah Rusia menuju kota-kota utama di timur dan selatan Ukraina. Di Dnipropetrovsk, kawasan industri strategis, 2 orang tewas dalam serangan drone yang memicu kebakaran besar di distrik Kamyansky. Seorang pria berusia 52 tahun juga kehilangan nyawa dalam serangan terpisah di area yang sama. 3 korban lainnya tewas di wilayah Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia, wilayah yang sebagian besar masih dikuasai atau diduduki pasukan Rusia. Kerusakan bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Gedung-gedung pemerintahan rusak, toko-toko terbakar, rumah-rumah pribadi menjadi puing. Gubernur Serhiy Lysak menulis di Telegram, "Situasi makin sulit, tapi rakyat kami tak akan mundur." Trauma anak-anak, kehilangan anggota keluarga, serta hidup dalam ketakutan jadi bagian dari keseharian masyarakat Ukraina hari ini. Rusia kini mengandalkan armada drone secara masif. Jenis yang umum digunakan adalah Shahed 136, drone bunuh diri buatan Iran. Serangan dini hari saat warga sedang tidur membuat tingkat korban sipil makin tinggi. Menariknya, kali ini Moskow hanya meluncurkan 35 drone. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding biasanya, yang bisa mencapai ratusan. Apakah Rusia mulai kehabisan stok atau sedang mengatur ulang strateginya? Ukraina tak tinggal diam. Kiev mengklaim berhasil meluncurkan puluhan drone ke wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menembak jatuh 73 drone Ukraina, termasuk 10 diantaranya yang sedang menuju ibu kota Moskow. Meski belum berdampak besar, ini adalah pesan bahwa Kiev masih mampu menyerang jantung Rusia, bahkan di bawah tekanan berat. Dalam pidato terbarunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Moskow secara terbuka. Rusia harus menyetujui perdamaian dalam 50 hari, atau kami akan menerapkan tarif 100% terhadap semua produk dari Rusia. Ultimatum ini mencerminkan strategi tekanan ekonomi maksimal ala Trump, tapi akankah ini cukup untuk membuat Vladimir Putin mundur? Perlu dicatat, Rusia telah beradaptasi dengan sanksi ekonomi sejak 2014. Hubungan dagangnya kini lebih mengarah ke Asia, khususnya China, India, dan Iran. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun, kini memasuki fase yang lebih destruktif. Serangan udara, drone, hingga senjata presisi makin sering digunakan di area sipil. Tapi upaya damai juga mulai dibicarakan. Negara-negara seperti Turki, Swiss, bahkan Vatikan mulai menawarkan diri sebagai mediator. Pertanyaannya, apakah kedua pihak siap duduk bersama atau ini hanya jeda sebelum badai lebih besar datang? Setiap serangan mungkin terlihat seperti angka dalam laporan berita, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan, ini adalah neraka yang terus berulang. Dunia harus bertindak, bukan hanya dengan sanksi dan senjata, tapi dengan keberanian untuk memaksa dialog. Dan kamu sebagai penonton punya kekuatan juga untuk menyebarkan cerita ini. Klik like, share video ini, dan tulis pendapatmu. Apakah ultimatum Trump bisa membawa damai atau justru memicu perang lebih besar?